Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Teman-teman, video kali ini seperti biasa kegiatan saya di pagi hari, kurang lebih ini jam 5 pagi. Saya bangunnya kesiangan ya teman-teman. Setelah sholat subuh langsung gercep masuk ke kantor. Jadi kantor saya ya dapur ini ya teman-teman, pasti sama ya dengan teman-teman semua. Nah, kali ini saya mau bikin bekal untuk anak saya sekalian nanti untuk sarapan. Jadi kalau sarapan misalkan pagi-pagi udah bikin bekal, ya udah sarapannya itu kayak gitu teman-teman. Nah, kali ini saya mau bikin lodeh sama goreng tahu aja, kemudian gak ketinggalan saya harus ada sambal. Nah, pertama-tama saya rebus dulu airnya ya teman-teman. Kemudian ini saya mau goreng tahu dulu. Jadi masih ada sisaan tahu Cina satu potong gitu ya. Kemudian saya bagi dapat 8. Nah, ini saya iris dulu untuk bumbu lodehnya ya. Jadi lodehnya itu pakai bumbu yang diiris aja, tidak diulek ya teman-teman, supaya cepet. Bumbunya itu simpel banget, bawang merah, bawang putih, cabai. Terus saya kasih resek atau udang kering teman-teman, supaya rasanya itu lebih enak. Terus saya juga tambahkan terasi sedikit aja teman-teman. Kemudian tambahkan garam, penyedap, dan gula. Nah, untuk sayurannya itu saya gunakan labu siam. Terus pakai wortel juga. Saya potongnya tuh disamain ya, labu sama wortelnya, biar nanti hasilnya kelihatan cantik ya. Nah, saya tuh kalau bikin lodeh nggak ditumis ya teman-teman, karena memang sedikit mengurangi minyak ya. Sebenarnya rasanya sama aja, asalkan ditambahin pakai rese, ditambahin pakai pakai terasi gitu. Tapi kalau ditumis sebenarnya lebih enak ya rasanya teman-teman, karena kayak orang zaman dahulu kalau bikin lodeh itu seperti itu ibu saya ya. Bumbunya itu ditumis-tumis, dikasih lengkuas, daun salam, terus pakai rese juga. Pokoknya sama aja sih sebenarnya ya, tergantung selera. Saya mah apa aja doyan teman-teman. Terus ini sayurnya saya tambahin pakai daun so atau daun melinjo, tambahin terong juga. Terus kasih kecambah teman-teman. Jadi kecambah itu toge yang gede-gede gitu loh. Saya tambahin sedikit aja. Nah, alhamdulillah lodehnya sudah mau matang ini. Jadi seperti ini, cantik banget ya hasilnya ya. Warnanya tetap fresh, tetap segar. Nah, karena udah matang, saya ambilin untuk bekal anak saya di wadah ya, di kotak. Kemudian tahu gorengnya saya kasih 2 aja. Terus ini saya ceplokin telur untuk sarapan ya. Jadi sarapannya tuh maunya nasi sama telur ceplok pakai kecap aja udah. Karena siangnya kan bawa lodeh, bawa tahu, terus ini saya juga mau bikin sambal ya. Nah, sambalnya itu saya kasih tomat, hanya ada bawang putih karena bawang merahnya habis, kemudian pakai terasi, lalu cabai rawit merah dan cabai merah keriting aja udah diulek-ulek, ditambahin penyedap, garam sedikit ya karena terasinya udah asin, lalu tambahkan gula. Sambalnya udah matang, kemudian saya ambilkan sedikit ya untuk anak saya. Jadi biar makannya tuh semangat kalau ada sambal ya teman-teman. Terus ini saya bawain kerupuk 1 aja ya, karena nanti kalau kebanyakan biasanya suka nyisa. Jadi kalau bawa makanan masih mending tuh secukupnya aja, kira-kira gitu ya. Karena kan setiap hari saya yang nyuci tempat makannya gitu. Kalau kebanyakan tuh suka sisa kebuang-buang gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai semua bekalnya. Terus nasinya juga udah dingin, tahunya udah dingin, siap untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Ini sebenarnya tempat makannya lock and lock, cuman karena ada kuahnya jadi saya pisah-pisah aja seperti ini, pakai tasnya yang terpisah juga. Terus saya bawain cemilan juga ya, kayak makanan ringan, dan sendok garpunya juga udah saya siapin. Alhamdulillah ternyata setelah dijalankan pekerjaannya selesai juga ya masaknya ya. Karena masakannya juga simple ya teman-teman. Kalau bikin lodeh atau bikin sop itu menurut saya masak yang cepat ya. Karena bumbunya ya hanya itu-itu aja. Apalagi kalau diiris, tinggal cemplung-cemplung udah beres. Oke, sebelum saya antar anak saya sekolah masih ada waktu. Anak saya juga lagi sarapan. Ini saya lanjut untuk cuci piring supaya pekerjaannya itu cepat selesai ya. Kalau pagi-pagi gercep teman-teman, biar semuanya itu beres ya.
Pokoknya sebelum antar anak sekolah sih kalau ada waktu saya usahakan untuk cuci piring, tapi kalau nggak sempet ya biasanya setelah antar anak gitu ya. Nah, untuk workbennya juga saya cuci menggunakan kawat untuk di bagian belakang sekalian zinc-nya ya. Terus teman-teman jangan salfok ya sama workben saya yang penyok. Jadi waktu itu tuh pas setelah saya nyuci itu kesenggol terus jatuh ke bawah ya teman-teman. Makanya workbennya itu udah tidak indah dipandang mata. Tapi menurut saya masih bisa dipakai ya karena tidak ngelupas, hanya bodinya aja, bentuknya aja yang tidak cantik karena penyok. Saya kadang-kadang nggak hati-hati teman-teman, asal gerasa gerusu gitu ya beberesnya, pengen cepet selesai akhirnya nyenggol deh. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih terus workbennya emang bener-bener nggak bisa dipakai atau ngelupas, insya Allah beli lagi gitu. Tapi selama masih bisa dipakai dan tidak ngelupas ya sementara saya pakai dulu. Nah, tadi habis cuci piring langsung aja saya bersihin kompornya ya, walaupun tidak terlalu kotor tapi tetap ada cipratan minyak ya. Risih banget rasanya kalau melihat kompor itu ada nodanya ya teman-teman, apalagi kalau kompor tanam itu kan dari tempered glass atau dari kaca gitu ya. Kelihatan banget kalau kotor teman-teman. Nah, selanjutnya saya langsung beberes lantainya ya teman-teman, mumpung anak saya juga masih siap-siap. Pokoknya kerjanya itu gerak cepat. Jadi biar semuanya selesai teman-teman, habis beberes dapur langsung saya juga mau nganterin anak saya sekolah. Oke, setelah antar anak saya sekolah sudah sampai rumah. Tadi tuh sempat mampir ke warung belanja beberapa bahan masakan untuk dimasak hari esoknya teman-teman. Karena saya juga kehabisan telur sama bawang merah ya. Jadi tadi saya beli telur itu setengah kilo teman-teman, harganya 15.000 ya. Terus beli ikan keranjangan, satunya itu 4.000 teman-teman. Saya beli 2 keranjang, isinya itu berarti 4 ya. Terus saya juga beli bawang merah seperempat. Kemudian untuk buahnya kali ini saya beli pepaya. Terus saya juga beli daun jeruk sama beli wortel. Rencananya tuh wortelnya pengen saya bikin jus ya. Terus saya juga beli toge pendek. Nah, lalu saya juga beli cabai karena cabainya juga udah mau habis. Lanjut, ini saya beresin dulu belanjaannya. Saya belanja hanya yang penting-penting aja ya teman-teman, kayak bawang merah, terus cabai. Ini yang paling penting itu cabai rawit merah sama cabai merah keriting. Itu karena cabainya kan pedes ya, makanya sedikit aja tuh udah berasa pedesnya teman-teman. Terus ini saya juga beli bumbu aromatik kayak serai. Saya sekarang kalau beli bumbu aromatik masih mending mendadak aja gitu ya. Kalau kira-kira butuhnya 2 batang ya udah saya belinya 2 batang. Terus lengkuasnya sedikit sama daun salamnya sedikit karena kalau kebanyakan takutnya kering teman-teman. Nah, karena tadi pindangnya udah saya cuci ya supaya bersih. Sekarang saya mau goreng dulu karena tadi kan saya masaknya cuman tahu dapat 8 potong, udah dibawa anak saya 2, tinggal 6 gitu, takutnya kurang. Jadi saya tambahin pakai pindang keranjangan yang tadi. Itu saya goreng dulu, tapi sebelumnya saya taburin dulu pakai tepung beras supaya tidak meledak-ledak. Nah, ini si Dudul lagi maem, anteng banget. Tadinya lagi tidur, cuman karena bau ikan digoreng gitu ya, terus jadi bangun, tapi dia tidak minta teman-teman. Makanya dia tuh nurut banget, saya seneng banget ya. Alhamdulillah saya adopsi kucing jalanan gitu ya, datang sendiri tapi bener-bener nurut gitu, nggak nakal teman-teman, makanya saya seneng banget. Alhamdulillah, jadi masakan saya kali ini bikin sambal, lodeh, goreng tahu sama ikan pindang ranjangan. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin jus dulu. Nah, ini ada tomat sama wortel.
Tomatnya itu bagus banget ya, warnanya merah tapi masih mengkel gitu ya. Terus tidak terlalu asam, terus saya tambahkan pakai wortel yang tidak terlalu besar, kemudian di blend ya seperti ini. Tidak saya tambahin gula, tidak saya tambahin apapun, murni bener-bener hanya tomat dan wortel. Jus ini menurut saya enak banget. Ini termasuk favorit saya karena rasanya tuh bener-bener seger ya. Biasanya saya tambahin nanas karena jus nanas itu bisa untuk mengobati asam urat teman-teman. Atau biasanya saya blend juga pakai pokcoy, cuman karena nggak ada pokcoy akhirnya ya udah tomat sama wortel aja. Nah ini saya minum dulu ya teman-teman supaya badan saya juga lebih seger. Setelah masak lanjut mandi, kemudian saya nggak lupa gunakan face care dari Scarlett Whitening, dan teman-teman pasti tahu ya, untuk merawat kulit wajah saya selalu menggunakan day cream maupun night cream Bradley ya teman-teman. Ini tuh bener-bener cocok di kulit wajah saya. Nah karena ini di pagi hari jadi saya menggunakan day cream Bradley-nya. Sesuka itu saya menggunakan day cream Bradley ini karena krimnya itu aman, enak dan nyaman dipakai karena teksturnya itu lembut ya. Teman-teman lihat ya, ini tuh tidak cair, tidak terlalu kental ya, karena untuk pagi hari bener-bener enak banget diaplikasikan di wajah, langsung menyerap ke kulit dan bikin kulit itu lebih cerah, lebih lembab. Noda-noda hitam juga tersamarkan teman-teman. Kandungan day cream dari Scarlett Whitening itu aman banget karena terdiri dari glutathione yang bikin kulit lebih cerah. Kemudian rainbow algae-nya itu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam di wajah teman-teman. Kemudian ceramidnya itu mengunci kelembapan kulit, lalu aqua peptide glow-nya itu bikin kulit itu lebih cerah bercahaya. Day cream Bradley Scarlett Whitening ini saya gunakan setiap pagi setelah mandi ya teman-teman. Kalau teman-teman itu nggak pergi, di rumah aja bisa hanya menggunakan day cream Bradley ini tanpa menggunakan bedak. Tapi kalau mau pergi gunakan bedak tipis-tipis aja, pakai bedak tabur itu lebih bagus teman-teman, kulitnya kelihatan banget lebih sehat ya, karena kandungan dari day cream Bradley-nya yang oke banget. Nah untuk malam hari saya juga wajib banget merawat kulit wajah saya menggunakan night cream Bradley-nya ya teman-teman, karena kandungan green caviar ini menghidrasi kulit, bikin kulit itu lebih terasa sehat gitu ya teman-teman. Kemudian poreway-nya itu menyamarkan pori-pori yang membesar ya. Nah untuk teksturnya itu sedikit lebih kental daripada day creamnya, tapi tetap nyaman dipakai ya. Ketika diaplikasikan ke wajah itu langsung menyerap dan berasa lebih dingin teman-teman. Lalu kandungan hexapeptide 8-nya itu dapat mengencangkan dan menyamarkan garis halus di wajah. Jadi kita tuh wajib banget merawat kulit wajah kita supaya terlihat lebih cerah, lembab, dan tentunya sehat ya. Nah skincarean juga nggak hanya untuk wanita ya teman-teman, karena pria juga butuh merawat kulit wajah supaya tetap terjaga kesehatan kulitnya, karena kulit kita adalah investasi kita di masa depan. Nah cara pakainya itu ya, kalau sebelum menggunakan day cream maupun night cream, saya itu gunakan dulu toner untuk mencerahkan kulit wajah, lembab dan tentunya lebih segar, kemudian disambung menggunakan serumnya. Nah serum ini fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan dan menyamarkan pori-pori yang besar ya teman-teman. Nah ini saya gunakan kipas kecil supaya cepat meresap ya. Biasanya kalau cuaca lagi panas itu kan suka lama gitu ya menyerapnya. Nah kemudian setelah menggunakan toner dan serum, lanjut di malam hari saya gunakan night creamnya teman-teman. Nah kalau untuk siang hari atau di pagi hari ya, setelah mandi gunakan toner dulu, serum, lanjut gunakan day creamnya. Kalau teman-teman mau pakai bedak juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak masalah. Teman-teman bisa lihat sendiri setelah saya rutin menggunakan day cream maupun night cream Bradley dari Scarlett Whitening ini, kulit terasa lebih sehat, cerah dan lembab, dan saya nggak khawatir karena semua produknya itu aman, sudah BPOM dan tidak diujikan pada hewan. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kita menunda-nunda untuk merawat kulit wajah kita supaya terlihat lebih sehat dan cerah ya. Apalagi usia kita makin bertambah, kulit kita adalah investasi kita di masa depan. Nah teman-teman bisa dapatkan produk Scarlett Whitening ini melalui Shopee Mall-nya. Link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa langsung check out aja. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.